Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya, Yuyun Epirlonza, dengan nomor BP 21102170003 dari Prodi Agroteknologi, kelas Agro E, akan menjelaskan mengenai TPP, yang dimana TPP ini membahas tentang pembelahan sel. Baik, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Adapun yang pertama, proses mitosis. Proses mitosis terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama ada profase, yang dimana membran inti mulai rusak menjadi bagian kecil yang disebut fragmen. Kemudian ada benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Kemudian pada fase kedua, yaitu fase metafase, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Kemudian fase ketiga disebut anafase, yang dimana kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Kemudian, pada akhir anafase kedua, kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Kemudian untuk fase terakhir disebut telofase, yang dimana membran inti mulai kembali bergabung dan kromosom mulai merenggang. Kemudian untuk fase meiosis yang pertama ada profase 1, yang dimana membran inti mulai rusak menjadi bagian kecil yang disebut fragmen dan terbentuk gelondong pembelahan. Kedua ada metafase 1, yang dimana kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Kemudian ada anafase 1, yang dimana kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Kemudian ada telofase 1, yang dimana kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan juga. Kemudian tahap profase kedua, yang dimana membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil disebut fragmen dan terbentuk gelondong pembelahan. Kemudian pada metafase kedua, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Kemudian lagi, pada fase anafase 2, kromatid terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Adapun fase terakhir kita sebut dengan telofase 2, yang dimana nukleus terbentuk serta kromosom terurai membentuk kromatin dan sitokinesis terjadi. Mengenai mekanisme praktikum pengamatan pembelahan sel yang terdiri dari alat, bahan, serta cara kerjanya. Baik, kita masuk ke alat dan bahannya, yang dimana alat meliputi yang pertama ada pipet, gelas ukur, silet, tabung reaksi, mikroskop, dan cawan Petri. Kemudian ada bahan yang meliputi alkohol absolut, asetokarmine, asam cuka glasial, akar bawang merah, alkohol 70%, dan aquades. Adapun cara kerjanya, yang pertama, rendam alkohol absolut dan asam cuka glasial 2,5 cc dalam larutan fiksatif. Kemudian beri warna pada bahan dengan asetokarmine. Kemudian masukkan akar bawang merah 3-5 akar dalam larutan acetosermine. Kemudian panaskan bahan dalam larutan hingga bahan bergerak menuju ke bawah. Kemudian tuangkan bahan ke dalam cawan Petri dan ambil satu akar bawang merah dan letakkan pada gelas objek. Kemudian potong tudung akar sepanjang 1 mm untuk preparat. Kemudian siapkan preparat dengan metode remasan. Selanjutnya, tutup preparat dengan cover glass dan dilewatkan di atas api bunsen sebanyak 3 kali. Kemudian yang terakhir, amati preparat dan catat hasilnya. Baik, sekian, terima kasih. Apabila terdapat banyak kesalahan mohon dimaafkan karena kita sama-sama belajar. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.